Sudah? Oke. Ya, ibu-ibu, supaya tidak crowded, mohon maaf kalau harus di-mute dulu semuanya, supaya acara bisa berjalan dengan lancar. Ya. Baik. Kita langsung mulai ibadah HUT WBI GBI Battle Kelapa Gading yang kedua-dua via Zoom meeting. Seberapapun kita yang sudah ada di setiap rooms Zoom ini, kita mau mulai. Nanti Ibu Ketua kita yang akan buka di dalam doa. Silakan Ibu Dewi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah begitu baik dalam hidup kami. Engkau telah melindungi dan memberkati kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kau sebentar kami akan ibadah walaupun melalui Zoom, biar Tuhan memberkati kami semua. Mengurapi semua yang ada, mengurapi seluruh pelayannya. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Ibu-ibu yang berada di room Zoom ini, kita mau datang menyembah Tuhan. Saya pastikan ibu-ibu dalam keadaan duduknya juga yang baik. Kita mau senangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat. Kita boleh melewati tahun 2020 dalam keadaan sehat, tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua menyembah Tuhan, buka suara di setiap room Zoom saudara berada saat ini. Kami muliakan Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau baik. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Engkau Tuhan, muliakan namanya, tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Glory hanya bagimu, Engkau agung, terpuji namamu, Yesus. Kami sembah, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa, Yesus Tuhan. Glory bagimu. Oh, haleluya. Engkau baik, Engkau sungguh baik, ya Allah Bapa. Kami sanjung, kami muliakan Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu, terpuji namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan Engkau Tuhan sungguh baik buat kami Bapa. Kami nggak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Pertolongan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Kekuatan kami datangnya daripada-Mu Tuhan. Pengharapan kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Engkau Tuhan kami, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini Bapa, kami renungkan kebaikan-Mu. Tak pernah putus-putusnya dalam hidup kami Tuhan. Dalam setiap hembusan nafas kami butuh Engkau Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya di dalam Engkau Tuhan ada ketenangan. Di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan yang pasti. Yang dunia gak bisa berikan buat kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau sampai pada jam ini Tuhan kami masih bernafas. Itu adalah mujizat buat kami Tuhan. Karya Tuhan besar buat kami. Perlindungan Bapa besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Lewat kami, ibadah kami, lewat Zoom meeting ini Tuhan. Kami saling dipertemukan satu dengan yang lain Bapa. Kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami mengangkat hati kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber sukacita buat kami. Engkaulah kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ini syukur kami. Ini sembah kami. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Perlindungan Engkau besar. Glory bagimu. Pujian hormat syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur Tuhan, kalau WBI Bethel Gading berusia ke-22 pada saat ini Tuhan. Itu semuanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih sayang-Mu Tuhan. Terlebih lagi untuk setiap pengurus yang ada Tuhan. Mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh tetap setia Tuhan di dalam kepengurusan WBI di Gading ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus ikat kami dengan tali kasih-Mu Bapa. Pererat kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Supaya kami saling peduli, kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga akan memuji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu ada kebutuhan buat kami. Firman-Mu kebutuhan buat kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, umat Tuhan berkata, saya katakan amin. Glory. Ya. Ibu-ibu, saya kan cuma ngeliat muka. Paling tidak kalau bernyanyi goyang gini badannya ya. Iya kan? Nah, gitu. Nah, kayak Nova. Nah, ya, selamat pagi Bu Lena, haleluya. Ya, jadi begini ya. Bisa ya, ayo kita coba dulu. Yuk. Bernyanyi bagi Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Yuk. Tu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita ya. Kiri kanan. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yes. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta ya. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
bukan kaya. Yes. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ibu-ibu lihat kiri kanannya. Nah, saling nengok kan. Oh, ada dia. Oh, ada ibu ini. Halo gitu ya. Haleluya. Yes. Terus bernyanyi bagi Tuhan. Yes. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yes. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Amin. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Lihat kiri kananmu, katakan Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi. Yes. Firman-Nya digenapi. Ya, haleluya. Dahsyat, haleluya. Itulah kelebihan orang-orang Kristen ya saudara. Apapun yang terjadi, tetap sukacita, tetap tersenyum. Gak kelihatan ya saudara ada kesusahan ya kan. Jambul rambut tetap tinggi ya kan. Muka tetap kinclong. Haleluya. Tuh Ibu Lena aja luar biasa loh, tetap glowing. Haleluya. Nah, Ibu Santi juga glowing ya kan. Baik, puji Tuhan. Siapkan hati untuk menang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kaki jalan setiap kita. Kebutuhan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan menghidupkan jalan-jalan hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Masing-masing kita di setiap room Zoom yang ada, renungkan kebaikan Tuhan. Kita ambil waktu sejenak, mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang menakutkan kami lihat di depan kami Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan buat kami. Kami punya Tuhan Yesus yang menjadi penghiburan buat kami. Terima kasih Tuhan. Jangan karena keadaan ini kami menjadi lemah di dalam Engkau. Tapi kami boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap setia pengiringan kami akan Engkau Tuhan. Jangan karena kesusahan kami meninggalkan Engkau Tuhan. Jangan karena kelebihan juga kami meninggalkan Engkau Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai hari ini Bapak, itu artinya kami masih masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Ada hal yang besar yang Tuhan akan berikan buat kami. Kami buka hati untuk menang firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh, Bapa,
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Amin. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dalam perenungan kami akan Engkau, Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Lena untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh berjumpa lewat Zoom. Kami boleh bersukacita memuji menyembah Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, Kau hadir di setiap rumah kami masing-masing. Kami percaya kehadiran-Mu itulah yang akan menjamah setiap kami. Memberkati, menguatkan setiap kami Tuhan. Yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang mengalami masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat-Mu itu Tuhan membebaskan kami. Hadirat-Mu itu membuat kami kuat Tuhan. Kehadiran-Mu itulah yang membuat kami senantiasa mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah semuanya itu berkenan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua, supaya kami semua diberkati Tuhan. Dan kami boleh mengalami hal-hal yang baru. Kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh memiliki pencerahan yang baru, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman. Dan kami boleh mengalami kuasa firman itu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saat ini kalau ada
kuasa-kuasa iblis yang ingin mencuri benih firman Tuhan. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami usir, kami hancurkan kuasanya. Kami hanya izinkan Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu, para wanita yang mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Kita sama-sama katakan, amin. Ya. Selamat siang ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, para wanitanya Allah. Maaf tadi saya terlambat. Tadi saya salah masuk ini ruangan ya. Jadi karena kemarin masih WCB PP, jadi saya tunggu kenapa udah jam 10 menit, udah lebih 10 belum mulai. Ternyata belum itu, salah ininya ya. Maaf sekali. Jadi tadi terlambat. Ya, minta maaf Bu Dewi. Terima kasih buat Bu Dewi dan seluruh pengurus yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani firman Tuhan. Saudara, saya bersyukur, kita semua bersyukur karena hari ini kita bisa merayakan hari ulang tahun Wanita Beta Indonesia Gereja Beta Kelapa Gading yang ke-22 tahun. Puji Tuhan ya, usia yang sudah cukup matang. Dan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita semua. Saya berharap dan berdoa agar kita semua baik-baik, sehat-sehat, panjang umur, tetap semangat. Kita semua semakin hari semakin hidup lebih mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, dalam kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan Happy Chinese New Year. Kyong Hee Fa Choi ya, bagi setiap kita yang merayakannya ya. Kita bersyukur kalau kita semua masih diberi kesempatan untuk hidup. Kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, untuk itu mari kita gunakan hidup kita ini untuk dengan semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang manusia baru, membangun hidup yang berintegritas. Sesuai dengan tema gereja kita tahun ini, The Year of Building Godly Character, atau tahun membangun karakter ilahi. Nah, tema firman Tuhan saat ini tentang gaya hidup manusia baru. Kita akan baca sama-sama di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, sudah ada ayatnya. Mari kita baca bersama-sama, 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara, firman Tuhan dengan jelas menegaskan kepada kita semua bahwa setiap kita, saudara dan saya, yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya apa? Kita sebagai ciptaan baru, kita itu harus terus-menerus mengenakan manusia baru. Kita harus menjadikan manusia baru sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup kita, di mana karakter ilahi, pikiran, perasaan Kristus menjelma nampak nyata di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa memiliki gaya hidup manusia baru? Paling sedikit ada 3 hal, 3M ya, saya bikin akronim yang harus kita lakukan. Yaitu, yang pertama kita harus berkomitmen untuk hidup sebagai manusia baru dengan cara kita sungguh-sungguh bertekad menjadikan manusia baru sebagai gaya hidup kita. Jadi kita harus serius untuk hidup berkomitmen. Yang pertama, M yang pertama, meninggalkan sifat manusia lama. Kolose pasal 3 ayat 9, firman Tuhan berkata, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi yang pertama kita harus meninggalkan sifat-sifat manusia lama kita. Saudara, kita harus meninggalkan sifat-sifat lama yang dulu, yaitu yang jelek. Semua yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itulah yang harus kita tinggalkan. Kolose pasal 3 ayat 8 dan 9 menyatakan tentang ciri-ciri manusia lama yang harus kita tinggalkan. Dikatakan,
Tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudara, nah, ciri-ciri manusia lama ini harus kita buang, harus kita tinggalkan, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor, dusta, dan bohong. Saudara, kalau selama ini saudara masih marah-marah ya, seringkali kita apalagi masa pandemi ini gampang darting ya, darah tinggi ya, sedikit-sedikit marah. Nah, itu adalah sifat manusia lama yang harus kita tinggalkan. Geram, ya, gregetan, suka marah, kesel, lihat ini di rumah berantakan dan sebagainya. Lihat anak harus ngajar, suka jadi marah, cucu, nakal, dan sebagainya. Semua kejahatan juga harus ditinggalkan. Fitnah, gosip, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata dusta, bohong harus kita tinggalkan. Nah, saudara, ada satu cerita yang bisa mengingatkan setiap kita, saudara dan saya, kalau kita ingin hidup menjadi manusia baru, maka kita harus siap melepaskan manusia lama. Nah, ada prinsip yang baik seperti ketika kita membeli atau mendapatkan baju baru, misalnya kalau kita beli atau dapat 2 pasang baju baru, maka kita seharusnya mengeluarkan atau membuang 2 pasang baju lama kita dari lemari kita. Sehingga baju-baju yang lama yang sudah jelek-jelek, sudah tidak kepake, tidak ada lagi di dalam lemari kita. Karena kalau tidak dibuang atau dikeluarkan, kita akan menumpuk baju yang lama dan dengan baju yang baru. Nah, dan kalau itu terjadi tentu lemari kita akan sesak. Tapi kalau kita lakukan, masukkan 2, yang lain dibuang, nah lemari kita tidak akan sesak, tetap cukup dan tidak menjadi sempit atau kepenuhan. Nah, tapi pada kenyataannya ibu-ibu gimana? Kalau udah beli baju baru 2, yang lama dibuang nggak? Ditumpuk terus sampai padat ya. Nah, tapi melalui ini kita jadi diingatkan. Di Alkitab itu ada kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Nah, setelah Lazarus dibangkitkan, maka apa yang dilakukan? Dia kan masih dililit kain kafan. Nah, kain kafannya itu kalau ingin Lazarus bebas, ingin bisa menghirup udara segar, apa yang harus dilakukan? Dibuka, dicopotin kain kafannya, dibuka supaya dia bisa bergerak dengan bebas. Saudara, sifat yang baru dan sifat yang lama tidak bisa bersatu di dalam diri kita. Ya, sebab kita tidak bisa memainkan 2 karakter dalam sekaligus, yang kontras sekaligus. Kita tidak bisa hidup jujur, tetapi di saat yang sama juga kita berbuat bohong. Saya ingat ada kisah bagaimana seorang ibu ke supermarket mencuri beberapa barang, akhirnya ketahuan, ditangkap. Nah, waktu di penjara ditanya sama polisi, kamu kenapa? Saya ditangkap, Pak, nyuri baju di supermarket. Oh, tapi saya lihat kamu itu suka sembahyang ya? Iya, Pak, karena kalau mencuri itu pekerjaan saya, tapi kalau sembahyang itu adalah agama saya. Nah, saudara, kita sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaan yang baru, kita tidak bisa hidup dengan kehidupan yang lama bersamaan dengan kehidupan yang baru. Kita harus meninggalkan sifat-sifat lama. Kita tidak boleh mengenakan sifat lama lagi, sebab itu akan membuat hidup kita sulit untuk bisa Tuhan bekerja dengan leluasa dalam kehidupan kita. Tuhan tidak bisa bebas memakai kita sebagai alatnya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kalau saudara dan saya ingin memiliki gaya hidup manusia baru, yang pertama kita harus apa? Meninggalkan sifat-sifat manusia lama. Kalau hari ini masih nyanyian kita, aku masih seperti yang dulu, ya. Lagunya boleh, tapi sifat-sifat yang dulu harus kita buang. Sebab kita tidak bisa hidup dengan sifat-sifat yang lama untuk kita memiliki gaya hidup manusia baru. Amin. M yang kedua, kita harus mengenakan sifat manusia baru. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, sebagai ciptaan yang baru yang telah dibaharui dalam roh dan pikiran, kita harus berkomitmen untuk selalu mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru berarti apa? Memiliki sifat-sifat baru yang sangat berbeda dengan sifat lama.
Sifat manusia baru adalah sifat yang selaras, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang akan menuntun kita kepada kedewasaan rohani. Kolose pasal 3 ayat 12-14, saya akan bacakan, inilah sifat-sifat, ciri-ciri sifat manusia baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Saudara, ciri-ciri sifat manusia baru yang harus terus-menerus kita kenakan yaitu apa? Belas kasihan. Kalau selama ini kita seringkali nggak punya belas kasihan, kita seringkali inginnya balas dendam, inginnya membalas orang yang jahat dengan yang jahat. Tapi mulai hari ini kita harus terus mengenakan belas kasihan, kemurahan. Kalau selama ini mungkin pelit-pelit, kita mulai belajar murah hati, murah senyum, murah perhatian kepada orang-orang. Kalau selama ini mungkin kita sombong, kita harus kenakan kerendahan hati. Kalau selama ini suka kasar, suka keras hati, kita kenakan kelemah lembutan. Kalau selama ini kita tidak sabar, gampang sekali marah ya, tapi Tuhan ingin kita mengenakan kesabaran terhadap orang lain. Mengampuni, jangan dendam, kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Buah-buah roh, karakter ilahi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah roh itu harus kita kenakan setiap hari. Ya, karena kalau tidak, kita tidak bisa memiliki gaya hidup sebagai manusia baru. Yang pertama tadi kita meninggalkan sifat manusia lama. Yang kedua mengenakan sifat manusia baru. Saudara, ketika kita dulu mungkin orangnya selalu mementingkan diri sendiri, kita mulai belajar untuk mengasihi, mempedulikan orang lain. Saya pernah ingat ada seorang wanita lagi nunggu pesawat di airport. Dia itu sama-sama ada satu orang pria juga beli popcorn ya. Nah, satu orang beli popcorn, terus di belakangnya juga ada cowok pria beli popcorn juga. Dua-duanya nunggu di pesawat. Nah, nunggu pesawat datang, dia duduk di sebelahan. Nah, waktu itu yang wanita itu baca sambil buka laptopnya, yang pria juga sebelahnya sama. Tapi di tengah-tengahnya ada popcorn. Nah, jadi waktu itu si wanita mulai makan. Dia kaget juga, tiba-tiba ada tangan juga ngambil popcorn dia. Wah, dia kesal juga, ini kurang ajar ya. Ini makan popcorn, tapi dia lihat, yang cowoknya masih aja makan juga. Jadi satu kantong popcorn dimakan berdua. Ya setelah itu ya udah, sampai itu kesal juga sampai habis. Itu popcorn itu di kantong itu habis. Pesawat udah datang, mereka naik pesawat. Dalam hati ya si wanita ini udah kesal banget, kurang ajar. Si cowok itu nggak kena ngabisin popcorn saya. Tapi setelah sampai di pesawat dia kaget. Ternyata popcorn dia ada di dalam tas. Jadi selama ini yang makan popcorn itu punya siapa? Dia yang makan popcornnya pria itu. Aduh, malu deh. Tapi ya udah terlambat. Seringkali kita itu menghakimi orang lain. Tapi hari ini Tuhan ingin kita belajar untuk mengampuni. Ya, jangan menghakimi, jangan seudon sama orang lain. Kita harus belajar untuk mengasihi, jangan menaruh dendam. Nah, saudara, sebagai orang percaya, marilah kita memiliki gaya hidup manusia baru. Hidup mengenakan terus-menerus sifat-sifat manusia baru. Hidup dalam kasih, selalu bersyukur ya. Kalau manusia lama itu suka ngomel ya, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit ngomel. Tapi mulai sekarang kita bersyukur. Kalau kita masih hidup, kita bersyukur. Karena banyak orang yang tidak bisa melewati Sintia ya, sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya masih hidup, masih bisa ikut kebaktian, merayakan ulang tahun wanita BT Indonesia Kelapa Gading yang ke-22, kita bersyukur masih bisa pakai baju merah ya, dreskotnya merah, senang semuanya. Kita bersyukur, jangan suka ngomel. Siapa yang hari ini dari pagi nggak ngomel? Angkat tangan. Ya, mulai sekarang kita kenakan terus-menerus gaya hidup manusia baru. Bersyukur, banyak bersyukur. Saya percaya banyak bersyukur, banyak berkat.
ya. Jangan ngomel ya. Kalau ingat ngomel, aduh itu manusia lama. Harus ditanggalkan, harus ditinggalkan, harus dibuang. Tapi kita mau mengenakan sifat manusia baru. M yang ketiga, tadi pertama apa? Meninggalkan sifat manusia lama. M yang kedua, mengenakan sifat manusia baru. Dan M yang ketiga yang terakhir, melekat pada Yesus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan 7 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur, ya. Jadi saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki gaya hidup manusia baru? Melekat pada Yesus. Syaratnya melekat, tetap di dalam Dia, ya. Saudara, Yohanes 15 ayat 5b juga mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya percaya kita harus melekat pada Yesus, mengandalkan Tuhan. Gak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita gak bisa meninggalkan sifat-sifat lama dengan kekuatan sendiri. Kita gak bisa mengenakan manusia baru dengan kekuatan sendiri. Tapi kita bisa ketika kita tetap di dalam Yesus, melekat pada Yesus, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah-buah, buah roh, buah pertobatan. Semua hal-hal yang baik akan ada. Keluar, kita akan mengeluarkan buah-buah yang manis, bertumbuh dewasa dalam kerohanian. Dan itu saudara, sebagai orang percaya kita harus tetap di dalam Yesus. Agar apa? Agar saat kita betul-betul diuji, kita tetap kuat, kita tidak kehilangan kemiripan dengan Yesus. Jangan sampai berbagai pergumulan kehidupan kita itu semua membuat kita lemah. Nah, ada sebuah kisah nyata di balik lukisan perjamuan terakhir, ya. Ada saudara mungkin ada yang punya di rumah, perjamuan terakhir Yesus dan muridnya, The Last Supper, ya. Nama pelukis itu adalah Leonardo da Vinci. Saat ia melukis lukisan itu, ternyata ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan mahakaryanya itu. Bagi Da Vinci tidak sulit menemukan model untuk melukis wajah para murid Yesus. Akan tetapi untuk menemukan model untuk melukis gambar diri Yesus bukanlah perkara yang mudah. Lama sekali Leonardo da Vinci mencari-cari model Yesus. Akhirnya dia menemukan, bertemu dengan seorang yang bernama Pietro Bandinelli. Ya, dia model Yesus yang cocok, wajahnya mirip Yesus. Nah, setelah itu dilukis, ya, namanya Pietro Bandinelli ini dilukis wajah Yesus, cocok, bagus, penuh belas asih. Nah, setelah selesai itu, Leonardo da Vinci mulai mengalami kesulitan untuk menyelesaikan lukisan itu. Karena apa? Dia sulit sekali, bukan hanya model Yesus, tapi sekarang dia sulit untuk menemukan model wajah Yudas Iskariot. Dari dia mencari kemana-mana untuk mencari model Yudas ini, sulit sekali ditemukan. Tapi suatu hari, satu ketika dia bertemu dengan satu orang yang menurut dia orang ini cocok, ya, untuk digambar memiliki karakter Yudas. Dan ini sangat berbeda sekali dengan karakter murid Yesus atau karakter Yesus. Akhirnya proses penyelesaian lukisan itu, perjamuan terakhir itu pun dilanjutkan. Ketika dia sedang mulai melukis wajah Yudas Iskariot, tiba-tiba orang yang dilukis ini ngomong, Pak Da Vinci, kata laki-laki yang menjadi model Yudas itu, apakah Bapak sudah tidak mengenali saya lagi? Ingatkah Bapak beberapa tahun yang lalu, saya duduk di kursi ini juga, menjadi model lukisan Bapak. Ini saya, Pak. Kata orang itu dengan nada berat. Saya, Pietro Bandinelli. Dulu saya menjadi model bagi wajah Yesus. Ternyata perjalanan hidup saya membawa saya sekarang menjadi model yang menggambarkan wajah Yudas. Saudara, ternyata Leonardo da Vinci itu melukis satu orang yang sama dengan dua model. Pertama model Yesus, kemudian model Yudas. Dia lupa, tapi orang itu ingat. Yang dilukisnya ingat. Nah, saudara, apa yang dialami oleh Bandinelli?
juga merupakan tantangan terbesar kita sebagai orang percaya. Dalam menjalani kehidupan ini khususnya di masa pandemi, apakah kita mau terus mirip Yesus? Walaupun udah lama nggak ke gereja, nggak ikut kebaktian WBI Kelapa Gading. Masihkah coba lihat di Zoom saudara? Apakah masih mirip-mirip Tuhan Yesus semua? Atau sudah mulai mirip-mirip Yudas? Hati-hati ya, jangan sampai seperti Bardinelli ini ya. Kenapa? Karena seringkali pergumulan hidup ya, perjalanan hidup, pandemi, di rumah ya, itu memproses kita mau mirip Yesus atau mau mirip Yudas. Hari ini saudara, kita perlu untuk senantiasa mengingat, melekat pada Yesus supaya kita tetap di dalam Yesus. Nah, kadang-kadang kita mungkin bisa beberapa waktu mungkin kita bisa mirip Yesus, namun seringkali kita dengan perjalanan kehidupan yang berat, masalah, mungkin kita bisa berubah drastis menjadi mirip seperti Yudas. Untuk itu kita harus melekat pada Yesus, tetap di dalam Yesus agar kita bisa tetap memiliki gaya hidup menjadi manusia baru. Saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap kita, saudara dan saya, sebagai orang yang percaya Yesus, kita adalah siapa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jangan bilang aku masih seperti yang dulu. Kita ini progres untuk menjadi sama seperti Kristus. Kita harus selalu mengenakan sifat manusia baru. Jangan sampai kita menanggalkan manusia baru, kembali menggunakan kehidupan yang lama. Karena ada masalah, karena kecewa, karena ada pergumulan, apapun. Kita harus tetap di dalam Dia, melekat. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kata Yesus. Tapi ketika kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, hidup kita akan berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan yang berintegritas, kita perlu untuk terus bertumbuh dengan menerapkan karakter Kristus, buah-buah roh kepada orang-orang di sekitar kita. Mulailah di dalam rumah kita, di dalam keseharian kita, sehingga kita bisa memiliki gaya hidup manusia baru. Dan kita akan melihat karya Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai ciptaan baru lebih dahsyat lagi. Mari kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh penuh syukur, dengan penuh komitmen yang lebih kuat untuk meninggalkan sifat yang lama. Dan kita mau mengenakan sifat yang baru, yang berkenan kepada Allah. Tetap di dalam Yesus. Dengan demikian, kita akan terus mengalami kemajuan di dalam iman, di dalam kehidupan rohani kita. Dan saya percaya gaya hidup manusia baru akan menjadi milik saudara dan saya. Biarlah hadiah ulang tahun kita pada ulang tahun ke-22 ini, kita sungguh-sungguh menjadikan lifestyle manusia baru sebagai gaya hidup kita. Ya, jangan seperti Bardinelli. Jangan kita sekali mirip Yesus, sekali mirip Yudas, tapi kita akan mau semakin seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam kehidupan kita. Sekali lagi, selamat ulang tahun para wanitanya Allah, wanita BT Indonesia GBI Kelapa Gading. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sin Chun Kyong Hee. God bless you. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Kita angkat tangan, kita katakan sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Saya minta biar kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan dan saya serahkan kepada yang memimpin selanjutnya. Mungkin ada 2 menit kita akan doa secara pribadi biar kita buat komitmen untuk meninggalkan kehidupan manusia lama kita dan berkomitmen untuk mengenakan manusia baru dan kita mau tetap tinggal di dalam Yesus. Saudara silakan berdoa secara pribadi dan setelah itu saya serahkan kepada pimpinan berikutnya. Haleluya Yesus. Materaikan firman-Mu Bapa. Ya Rabbal Syukur. Urawara Syukur. Ampuni Tuhan, Tuhan kami segala sekarang. Sucikan kuduskan sekarang. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Makasih Yesus, makasih. Ya Roh Kudus, urapan kami sekarang. Urapi kami. Syukur. Terima kasih, kami syukur. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Ya baik, terima kasih Bu Lena. Firman Tuhan sangat memberikan kekuatan buat setiap kita ibu-ibu. Biar hari-hari ini kita terus tetap mencintai Tuhan dan firman-Nya. Baik ibu-ibu sekalian, dari awal penayangan Zoom meeting ini sudah ada barcode untuk persembahan. Jadi setiap kita bisa memberikan persembahan dengan cara transfer atau scan barcode yang ada di layar Zoom ibu-ibu sekalian. Ya, baik. Ya, nggak apa-apa saya tungguin. Memang kalau memberi persembahan harus ditungguin ya ibu-ibu ya. Baik. Oke. Ya, mungkin masih ada yang masih scan barcode-nya agak susah atau apa, bisa dicoba lagi ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua
Baik, terima kasih Ibu-Ibu untuk persembahan saudara sekalian. Biar Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Baik, saya langsung mengumumkan untuk ibadah WBI minggu depan, tanggal 24 Februari, via Zoom meeting seperti ini, dengan doa, pujian, dan penyembahan. Puji Tuhan. Ya, Ibu-Ibu, saya pastikan lagi bahwa Ibu-Ibu sudah dapat ya konsumsinya ya. Coba boleh kasih jempol yang sudah diterima konsumsinya. Bisa dilihat jempolnya. Waduh, Nova jempolnya 2 loh, langsung 2 berarti itu konsumsinya. Oh benar Mbak Puji, konsumsinya diangkat. Nova dapat 2 ya Nov, haleluya. Ibu-ibu mohon tidak meninggalkan Zoom meeting ini karena kita akan tiup lilin, harus selesai sampai doa berkat ya, supaya berkatnya tidak kemana-mana. Balik ya kaki kita. Baik, sudah semua ya. Baik, kita akan masuk dalam peniupan lilin. Nanti Ibu Dewi akan tiup lilinnya. Boleh kita hitung bersama-sama. Ya, coba tangannya 3, semua jarinya 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday WBI. Haleluya, yes. Ya, usia 22 tahun artinya usia yang lagi sudah bukan ABG, tapi minimal poco-poco begitu. Kalau orang Manado bilang, aduh poco-poco Kang itu nona-nona, nah gitu. Seperti itu ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu gitu, Ibu Santi, poco-poco gitu. Jadi lagi ranum-ranumnya gitu. Haleluya. Baik. Setelah ini nanti doa penutup dan doa berkat oleh Ibu Eti Suito. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ibu-ibu tidak meninggalkan ruang Zoom sebelum doa berkat, dan kita minimal 1 suap 2 suap makan bersama. Makan virtual jarang-jarang loh ibu-ibu, ya kan? Oleh sebab itu ini perlu jadi dokumentasi nih. WBI Battle Kelapa Gading mengadakan konsumsi virtual luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan? Hebat. Saya salut dengan panitianya, walaupun tempatnya jauh, bisa dikirim konsumsinya. Saya memastikan dulu ya sebelum kita masuk doa berkat ya. Ibu-ibu Kelapa Gading sudah terima semua ya konsumsinya ya? Oke. Waduh, Cilegon ini cepat nih tangan ini. Daerah Cipinang sudah semua? Ibu Elizabeth baik. Daerah Cipinang sudah ya? Daerah Tegalan, Jatinegara? Jatinegara ada? Ada. Oke, baik. Daerah Cempaka, daerah Sunter sudah terima? Lihat ke bawah. Sudah. Oke, daerah Tanjung Priuk? Sudah. Oh, Sudah. Oke. Daerah Tanjung Priuk bukan Mbak Mi Berkat ya? Bukan ya? Oh, kirain Mbak Mi Berkat. Daerah Bekasi? Bekasi? Sudah. Oke, Grand Wisata? Grand Sudah, Wisata? Tante Pop. Oke, sudah. Daerah Cipondo sudah. Bandung, Ibu Lena, Bandung sudah. Ibu Lena, Australia sudah terima konsumsi? Udah. Waduh, luar biasa loh. Sampai Australia loh kirimnya loh. Hebat loh WBI loh. Keren. Haleluya. Oh, nasihat luar biasa. Baik. Kita akan masuk dalam doa berkat, doa penutup nanti dengan kasih Tuhan. Ibu Eti Suito akan pimpin kita dalam doa. Saya persilakan. Sus, buka masker. Maaf ibu-ibu, saya minta maaf saya tidak bisa buka masker karena 2 personil. Karena daerah sini protokol kesehatan sangat ketat. Gitu ya. Kalau saya sendiri, it's okay. Saya lebih menjaga daripada mengobati. Minta maaf ibu-ibu ya. Ya kan? Ibu-ibu lihat aja foto saya tuh. Kinclong kan? Yuk, mau berdoa berkat. Ya, silakan. Silakan Bu Eti. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh merayakan ulang tahun WBI yang ke-22 ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Engkau selalu menyertai ibadah WBI ini ya Tuhan, dan melanjutkan kasih setiamu. Biarlah WBI sungguh menjadi tempat, menjadi berkat buat banyak orang, buat ibu-ibu yang lain juga, banyak menjangkau jiwa ibu-ibu ya Tuhan. Tuhan tolong beri ya Tuhan semangat terus, satuan hati kepada para pengurus ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh ya Tuhan dapat melayani di komisi WBI ini dengan hati yang penuh kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Lena yang sudah menjadi saluran berkat buat kami semua pada siang hari ini. Biarlah kami sungguh menanggalkan manusia lama, kami boleh memakai, mengenakan manusia baru, dan kami boleh melekat kepadamu ya Tuhan, sehingga kami akan kuat menjalani hidup di masa depan ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati Ibu Lena ya Tuhan sekeluarga, pakai terus menjadi alat di tangan-Mu untuk menjadi berkat buat kami semua, buat seluruh jemaat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita satukan hati, kita memohon berkat dari Bapa yang Bapa Surgawi. Mari kita angkat tangan kita, kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus selalu menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin.